Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi perkantoran, di mana pada pembelajaran yang kemarin itu mengenai file mungkin sudah kalian dapat dimengerti. Sekarang mengenai aplikasi perkantoran itu adalah perangkat lunak aplikasi perkantoran yang sekarang sering disebut yang digunakan secara umum itu digunakan organisasi, perorangan. Adapun aplikasi yang wajib tahu adalah pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi. Microsoft biasanya yang digunakan dalam aplikasi perkantoran itu adalah menggunakan Microsoft Office. Microsoft Office dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft, aplikasi yang sering digunakan untuk seluruh keperluan yang dihubungkan dengan perkantoran, hingga sekarang masih terus mengalami perbaikan dan adanya perubahan fasilitas agar aplikasi tersebut makin baik. Ini adalah yang biasa digunakan untuk aplikasi perkantoran dalam Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Di sini diterangkan mengenai Microsoft Word. Microsoft Word adalah pengolah kata yang memiliki tujuan untuk membuat dokumen teks yang dapat disimpan secara elektronik, dicetak di kertas, atau disimpan dalam bentuk format PDF. Microsoft sendiri sangat populer di dunia, bahkan di Indonesia. Bahkan sejak bangku sekarang pembelajarannya di sini adalah Microsoft Word. Sejarah Microsoft Word meliputi merupakan perangkat lunak pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft. Pertama diperkenalkan pada tanggal 25 Oktober 1983. Nama pertamanya adalah Multitool Word. Ketika itu baru digunakan pada sistem Enix. Kemudian yang sekarang adalah yang berkembang sampai sekarang di situ adalah Microsoft Word 2019, itu yang terakhir kali dikembangkan. Sedangkan kegunaan Microsoft Word yaitu adalah pembuatan pengeditan dokumen. Salah satu fungsi utama Microsoft Word dalam pembuatan dokumen adalah pengeditan dokumen. Pengguna bisa mengetik kata menjadi kalimat, bahkan paragraf. Jika ada kesalahan, kalian cukup menekan backspace di keyboard untuk menghapus kata yang salah. Kalian juga dapat mengedit, memperbaiki ejaan, hingga memasukkan gambar pendukung. Template yang disediakan juga mempermudah pembuatan dokumen. Format penyimpanan dokumen ada memformat dan menyimpan dokumen. Yang kedua, ada banyak fungsi yang tersedia untuk memformat teks dalam dokumen, misalnya bold, italic, underline. Kalian dapat mudah menggunakan format untuk header, footer, dan penomoran dan sebagainya ya. Di berikutnya, kemudian ini adalah pengaturan teksnya. Ini adalah tampilan dari Microsoft Word, di mana ada menu home, tab file, kemudian ada Alex, Ctrl L untuk yang paragraf. Kemudian ada paragraf rata kiri dengan menggunakan Ctrl L. Kemudian ada rata tengah, menggunakan Ctrl E. Kemudian paragraf rata tengah di sini bentuknya seperti ini. Dilanjutkan, kemudian ada rata kanan. Jadi penulisan kalimat itu dari kanan, seperti huruf Arab kayaknya.
Kemudian adalah pengaturan halaman. Pengaturan halaman itu ada pada layout. Di situ ada margin, ada oriented, ada size, ada kolom. Kemudian ada berapa jarak space dan indennya. Kemudian di sini ada top manager adalah batas atas, batas kiri, batas kanan, dan batas bawah. Itu yang perlu diperhatikan ketika kalian ada penulisan, ditentukan dengan menggunakan layout tadi. Sedangkan tombol margin pada layout di situ adalah berisikan tentang beratas margin maupun lebar ukuran kertasnya. Ini adalah tampilannya seperti ini, kostum margin. Ini akan kita bisa mengatur di kostum margin ini, kita bisa mengatur entah itu batas bawah, batas tengah, batas kanan kirinya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini adalah text tab. Text tab ini adalah pengabdi margin, di situ bisa ditentukan topnya itu batas atasnya berapa, tergantung kita yang menginginkannya. Kemudian batas bawah dari yang kita inginkan disesuaikan juga, batas kiri dan batas kanannya. Kemudian gutter itu adalah untuk pengaturan yang dari awal. Nah ini ukuran kertas. Pada ukuran kertas pada tombol size di sini ada ukuran kertas A4, kemudian tombol layoutnya di tombol layout, kemudian ada di size, kemudian ada yang ditunjuk itu adalah ukuran kertas. Pilihan jenis ukuran kertas yang dipilih di sini adalah kebetulan adalah A4 atau folio. Sekian pertanyaan yang bisa silakan. Ya, terima kasih Bu. Monggo. Mau tanya, ketika saya ngeprint atau mencetak dokumen, kadang itu terpotong, Iya. tidak pas dengan tulisan. Kira-kira kenapa ya? Itu karena batas atasnya marginnya itu biasanya di ukuran marginnya kurang, disesuaikan mungkin ukuran kertasnya dapat berupa ukuran kertas juga dan margin batas kanan kirinya biasanya atau batas bawah batangnya itu. Mungkin ada. Oh begitu ya. Ya. Terima kasih Bu. Yuk silakan. Silakan teman. Baik, makasih Bu. Tadi Ibu menampilkan itu apa? Tadi ada tulisan, terus di atas itu kan banyak gambar-gambar itu Bu. Yang mana? Nah itu. Ini. Yang ballot and numbering, ya. Ya Indah, itu kan ada banyak gambar-gambar itu di atas tulisan itu Bu. Di atas tulisan ini kah? Iya, di atas tulisan itu. Oh ya. Apa gambar itu? Ibu tadi nggak menyebutkan itu apa, tiba-tiba menyebutkan apa kontrol apa gitu itu loh Bu. Oh, tolong yang Ibu, untuk mata kiri. Ya, enggak, maksudnya itu di situ kan banyak gambar-gambar. Ya. Ibu juga menyebutkan kontrol gitu kan? Iya. Tolong Bu, apa lebih di Bu, apa di biar saya mudah mengerti tuh Bu. Soalnya kan saya sering ngelek-ngelek gitu Bu. Oke, ini untuk yang di atas ini ya ribbon itu. Kemudian yang di bawah itu sub menu. Ini yang ada mana ya, kurang jelas. Bentar. Yang pada
pada tampilan dokumen itu biasanya itu adalah dokumen, itu langsung masuk ke aplikasinya ya. Kalau pas menjelaskan kayaknya di sini ada tab menu home, di situ ada file kurang jelas biasanya. Dan kemudian ada paragraf. Dalam pembentukan paragraf itu adalah kontrol. Biasanya untuk rata kanan, untuk penulisan rata kiri, biasanya menggunakan kontrol F. Sedangkan pada kontrol E itu biasanya rata tengah. Jadi tulisannya itu akan kita dimulai dari ketika ada penulisan dimulai dari tengah. Kemudian ketika ada kontrol J itu dimulai rata penulisan adalah rata kanan rata kiri. Sehingga nanti ketika penulisan kita akan lebih rapi gitu loh. Ketika menggunakan kontrol L. Kalau saya lebih sering menggunakan seperti itu. Ada lagi mungkin kurang jelas? Ya silakan, Herman. Maksudnya Ibu itu kita bisa klik itu gambar itu, ya, atau bisa juga Ibu tanpa ngeklik juga bisa menggunakan keyboard gitu Bu ya? Ya. Oh iya Bu ya Bu. Oh iya Bu, makasih Bu. Iya sih, enggak apa-apa. Ada lagi mungkin? Silakan, Roni. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ini di dalam penggunaan aplikasi perkantoran banyak sekali teman-teman saya ini Bu yang menggunakan aplikasi perkantoran bajakan Bu yang masih belum original. Ini bagaimana Bu menurut Bu Dewi Bu? Terima kasih Bu. Apa diperbolehkan atau gimana? Selama tidak mengganggu dan bisa digunakan, kan sekarang sudah lebih canggih lagi, bisa menggunakan secara online maupun secara offline lagi gitu loh. Kalau misalkan kalau tidak menggunakan itu ya kita terkadang ada pada file-file tertentu kita di blok gitu. Makanya kita nggak bisa memakai sesuatu, memakai ribbonnya itu biasanya dalam waktu yang tidak izin, biasanya di situ kita di blok biasanya dalam penggunaan yang lainnya seperti itu. Mungkin ada yang bisa di aja mungkin. Silakan Pak Imam. Imam, silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Maaf. Pak Imam. Ya, saya mau bertanya ini. Saya kan masih Microsoft Office 2010. Ya. Menurut Ibu, versi Microsoft Office terbaru yang sebaiknya digunakan itu yang tahun berapa? Karena menurut saya ini sudah ketinggalan zaman kalau menggunakan 2010. Terima kasih, Bu. Kalau penggunaan Microsoft Office itu tergantung dengan kondisi kebutuhan. Kalau misalkan masih bisa terpenuhi di Office 2000, istilahnya seperti ini. Kalau 2010 itu hanya kita bisa membuka untuk Office yang 2003, 2007 dan 2010. Sedangkan untuk ketika kita teman kita atau mungkin saudara kita menggunakan yang Office 2010
itu filenya tidak bisa dibuka, itu aja. Kayaknya ada cuma yang terjadi itu pemindahan tempat saja. Filenya taruh di mana, mungkin sekarang di home, besoknya di insert dan sebagainya. Itu perbedaannya. Monggo, Herman. Silakan. Sebelumnya untuk Imam ada pertanyaan lagi atau mungkin bagaimana? Oh, tidak ada. Terima kasih, Bu. Silakan. Yuk, Herman. Mas suaranya mana? Ya, mohon maaf Bu, lupa masih di tadi itu. Saya ada pertanyaan ini Bu. Mohon solusi. Saya punya aplikasi Office sudah 2010, namun yang terbaru, bukan 2010 yang lama. Ya. Kemudian saya sudah ngetik di sana, ngetik Word, tiba-tiba laptop saya itu error. Akhirnya file saya copy ke flash disk. Kemudian saya coba pakai Office Office di bawahnya. Nah, ternyata di sana kebacanya itu semua tulisan itu rapat, tidak ada spasi. Mungkin ada solusi, karena saya lihat itu masih jarang sekali ya ada yang pakai 2010 di atas, itu jarang sekali Bu. Mungkin ada solusi gimana caranya supaya file saya itu kebaca. Baik. Tidak pas, tidak ada spasi, hilang semua itu Bu. Lurus saja tulisan itu. Mengenai penyimpanan untuk di 2010, biasa sudah dijelaskan tadi bahwa ketika kita mempunyai file di 2010, itu tidak bisa dibuka dengan menggunakan file yang di Office yang di bawahnya. Buat 2003, 2007 itu tidak bisa. Cuma ya itu ke errornya. Jadi kita harus membuat atau mengkonvert ketika kita menyimpan, kita mencoba save as aja, kemudian di situ dipilih yang Word 2003 2003 sampai ke atas 97. Kalau tidak salah di situ kita menyimpannya save as dengan menggunakan Word 1997 kalau nggak salah. Itu baru kita bisa membuka di bawahnya. Kalau kita tetap menyimpan langsung save as dan langsung save, itu tidak bisa. Itu yang saya tahu. Jadi kita harus menggunakan save aja, save dengan Word 2003 ke atas, ke 2003 dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Jadi kesimpulannya tidak ada solusi Mas Ibu ya. Kita sementara untuk bisa membuka ya untuk yang 2010 aja. Seperti itu. Iya Bu, makasih Bu. CFS. Untuk sekarang mungkin teman-teman bisa menambahkan. Mungkin untuk pertemuan sekarang saya akhiri. Mungkin bisa dilanjutkan untuk minggu depan. Mohon maaf jika penjelasannya kurang dan sebagainya, nanti dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu.